Di usia 16 tahun, seharusnya menjadi waktu untuk bersekolah, bermain, dan mencari sebuah mimpi. Tetapi, ada juga yang sudah menjadi istri ataupun kepala keluarga di usia tersebut. Pernikahan dini bukan hanya soal umur, tetapi tentang apakah seseorang sudah siap untuk berkomunikasi, siap untuk saling mengerti pasangan, dan siap menjalani kehidupan bersama. Lewat dokumenter ini, kita akan mengetahui dari cerita dua sisi, dari seorang yang menikah muda dan dari pihak KUA yang mengerti tentang data dan dampak-dampaknya. Angka pernikahan dini di Indonesia tergolong cukup besar, tetapi mereka belum siap tentang mental, ekonomi, dan juga tentang komunikasi. Karena pernikahan bukan hanya soal cinta, tetapi juga tentang materi, tentang bagaimana kita saling berbicara dan mendengar, dan bagaimana kita saling mengerti. Komunikasi yang baik dan jujur bisa menjadikan kunci bagaimana kita mengambil sebuah keputusan yang tidak akan salah arah. Halo teman-teman semua, saat ini kami bersama dengan KKL terkait isu yang kami angkat, pernikahan dini. Kalau boleh tahu, saat memutuskan untuk menikah muda, umur kakak tuh berapa dan bagaimana perasaannya sih saat itu? Saat memutuskan untuk menikah, saya di usia 16 tahun. Saat itu saya merasa campur aduk antara senang, gugup, dan takut menghadapi pernikahan. Berarti muda banget ya, Kak? Ya, Apa sih alasan utama kakak dan pasangan kakak untuk menikah di usia muda? alasannya karena sudah merasa siap secara emosional dan juga ada dukungan dari keluarga. Oh, berarti keluarga juga mendukung kakak untuk menikah muda ya? Bagaimana sih tanggapan orang tua kakak mengenai kakak tuh menikah di usia dini? Awalnya orang tua ragu dan menasihati agar berpikir ulang, tetapi melihat keseriusan kami aja belum merestui. Oh, berarti orang tua tuh awalnya ragu untuk merestui ya? Apa tantangan terbesar yang kakak hadapi setelah menikah? Kalau boleh berbagi cerita, pelajaran yang paling berharga yang kakak dapatin setelah menikah tuh apa ya? Mungkin sebelum yakin untuk mengambil keputusan nikah muda, kita tidak hanya memikirkan hanya soal cinta, tapi tentang komitmen, kerjasama, dan kesiapan. Berarti saya mentalnya udah siap ya? Menurut kakak, apa yang perlu dipikirkan matang-matang sebelum seseorang memutuskan untuk menikah? Yang paling penting adalah kesiapan mental dan finansial, serta dukungan dari keluarga. Karena jangan cuma memberikan perasaan sesaat. Kalau mental belum siap, jangan. Jangan dulu. Kalau kakak bisa ngobrol dengan anak muda seusia kakak dulu, apa yang ingin kakak sampaikan tentang pernikahan muda? Saya akan bilang jangan terburu-buru, nikmati masa muda, kejar pendidikan dan impian dulu. Menikah bisa menunggu waktu yang tepat. Berarti jangan menikah karena cinta. Apa harapan kedepannya untuk keluarga kecil kakak? Saya berharap kamu bisa terus bertumbuh, menjadi pasangan yang kuat, dan bisa memberikan masa depan yang baik untuk anak-anak nanti. Kalau boleh tahu, apa sih hal yang paling membuat kakak bersyukur dari keputusan kakak untuk menikah di usia muda? Saya bersyukur karena mendapatkan pasangan yang mendukung dan mau bertumbuh bersama. Walau sulit, kami saling mengingatkan. Sekian teman-teman semua, semoga dari cerita KKL bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Teori etika komunikasi yang dikemukakan oleh Richard Johansson pada tahun 1975 yang menekankan pentingnya komunikasi yang jujur, saling bertanggung jawab, dan saling menghargai. Setelah mendengar kisah langsung dari pelaku pernikahan dini, kini saatnya kita melihat fenomena ini dari sudut pandang yang lebih luas. Kami pun mendatangi kantor urusan agama, lembaga yang menangani langsung pencatatan pernikahan di Indonesia. Nama saya Kuntoro, Jabatan Pengelola Data dari KUA Kecamatan Koja. Perkenalkan, nama saya Divani Agustina yang akan mewawancarai Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami.
Jadi di sini kami ingin berdiskusi dan mengenai fenomena pernikahan dini, terutama dari sudut pandang KUA sebagai lembaga yang langsung terlibat dalam proses pencatatan pernikahan di masyarakat. Langsung masuk saja ke pertanyaan pertama, bagaimana tren pernikahan dini di wilayah Bapak dalam beberapa tahun terakhir? Apakah meningkat atau menurun, dan apakah ada wilayah tertentu yang paling banyak kasusnya? Ya kalau menurut saya sih tren pernikahan dini di wilayah Kawa sendiri menurun. Ya, biasanya di situ ada beberapa dari masyarakat. Kalau untuk wilayah sendiri secara global yang kalau saya nggak di Lagoa sama di Batak Selatan. Lagoa sama Rawabadak Selatan. Itu beberapa orang. Tapi kan sebelumnya kita ada beberapa pernikahan dini itu dari sini nanti ada ya calon pengantin mengajukan syarikat isbat dulu ke pengadilan agama. Dia baru dilaksanakan. Itu untuk usianya yang paling sering. Usianya yang sering pernikahan itu sekitar 19 tahun ke bawah. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Bapak, apa saja faktor utama yang menyebabkan masih banyaknya kasus pernikahan dini di Indonesia? Ya kalau menurut saya secara global itu yang kasus pernikahan dini, menurut saya sendiri ya, pendapat saya pertama itu faktor ekonomi, yang kedua biasanya pergaulan dari pergaulan bebas. Itu kira-kira bagaimana ya Pak peran orang tua dalam keputusan ini? Apakah komunikasi keluarga sudah cukup terbuka sebelum keputusan menikah diambil? Ya sebenarnya kalau komunikasi antara orang tua sendiri, komunikasi sendirinya kan apa namanya dalam arti gini, peran aktif orang tua sangat penting dalam mendidik anak itu sendiri. Terus yang kedua itu apa namanya, ketat lah kepada orang tua, memberi pengaruh kepada anak-anak supaya jangan terjadi pergaulan menginginkan gitu. Rata-rata sangat aktif lah, sangat aktif. Generasi Z, anak muda semakin enggan menikah karena prioritas karir dan apa nih, finansial. Ini apa namanya, akan terjadi pernikahan dini kalau orang tua itu tidak mengizinkan untuk situ. Kan biasanya kebanyakan orang tua mengizinkan karena beberapa faktor belas asing atau gimana. Belas asing kebanyakan itu kasihan karena anak begini. Karena memang ada beberapa keturunan ini. Nah, dulu ibunya nikah di usia nikah muda, anaknya juga ngikutin. Ada sih global seperti itu ya. Kalau di sini ya kebanyakan ada sih 2 orang saya pernah karena keturunan itu yang dipacu sendiri. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa dampak yang sering Bapak lihat dari pasangan yang menikah di usia muda? Terutama ya masalah, namanya bahasanya siapa ya? Itu yang apa stagnasi apa namanya itu saya lupa. Bahasanya siapa ya Mas itu Mas? Stagnasi apa? Apa tuh? Yang bahasa itu stagnasi atau apa itu bahasanya? Saya lupa namanya. Iya. Untuk mengurangi itu. Biasanya anaknya kurang bagus lah gimana itu namanya? Oh, Kurang gizi. ya kurang ini apa, stunting? Stunting itu, terutama stunting itu. Jadi stunting di Indonesia karena pernikahan dini. Iya. Itu bahasa seperti itu. Memang banyak saya tahu seperti itu. Itu bukan apa bacaan haram ya, karena memang dulu kan pernah jadi dengan blending nih, masuk wilayah terpencil atau apa, memang seperti itu. Bicara kita ya kurang sehat atau gimana, atau kurang gizi. Bahkan kadang-kadang orang tuanya juga masuk anak-anak kayak asal-asalan aja. Itu kebanyakan, terutama yang ini yang paling utama adalah faktor kemiskinan. Itu terjadi pernikahan dini, stunting, yang utama faktor kemiskinan. Itu nggak bisa dibantah. Lalu apakah ada pasangan yang kembali datang ke KUA setelah menikah muda karena menghadapi masalah rumah tangga? Ya biasanya ada di sini ada konsultasi. Karena nanti kita dari sini kan mengarahkan
ya isbat atau gimana ke pengadilan. Kita kan nggak bisa memutuskan, kita nggak pengadilan. Pertanyaan terakhir, apakah apa langkah yang biasa dilakukan KUA ketika menerima permohonan pernikahan di bawah umur? Ya biasanya kita menyarankan Pengadilan. ke pengadilan dulu, pengadilan agama. Nanti pengadilan agama yang memutuskan bisa tidaknya itu. Karena KUA sebenarnya kalau yang itu kan hanya menjaga pernikahan. Kalau di usia dini itu ya atas perintah pengadilan, kalau nggak ada perintah dari pengadilan kita harus menjalankan. Hukumnya seperti itu. Ini apa pesan dari KUA untuk masyarakat khususnya anak muda dan orang tua agar bisa berpikir lebih matang sebelum memutuskan menikah muda? Ya kalau menurut saya ya yang apa? Menurut saya itu berpikirlah secara dewasa, bekerja dulu sebelum menikah, terus menikahlah dengan hati yang ikhlas, bukan dengan nafsu. Itu kepada orang-orang tua juga perketat anak-anak, apapun maksud anak supaya tidak terjadi pergaulan bebas lah. Itu lepas karena pernikahan dini biasanya nggak lepas dari budaya seperti itu, pergaulan bebas atau apa, kemiskinan itu dulu bahasanya seperti itu sih. Karena memang dulu kan saya pernah waktu ini kan pernah meninggalkan penelitian juga tentang pernikahan dini waktu jadi mahasiswa juga. Hanya saya di sosial pernah seperti itu. Dan tersebut masyarakat, memang kajian masyarakat itu langsung ke situ. Ya, kebanyakan seperti itu jawabannya. Mungkin sekarang ya mungkin jawabannya sama aja. Pokoknya nggak jauh dari itu lah. Saya kan dulu beberapa kota saya kenal sosial juga, sosial politik. Iya, gitu seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan. Kalau ada data ada di Mas itu ya. Itu aja Pak, terima kasih banyak ya Pak Sama-sama. atas penjelasan dan waktunya yang diberikan. Iya.